Halo semua, kali ini kita akan membahas tentang persamaan dasar akuntansi. Jadi di video ini akan dibahas apa itu persamaan dasar akuntansi, unsur-unsurnya itu apa aja, rumusnya itu apa, dan ada contoh soal persamaan dasar akuntansi dari awal pencatatan transaksi sampai dengan laporan keuangan berupa neraca. Sebelum kita ke pembahasan, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Persamaan dasar akuntansi terdiri dari 3 unsur utama, yaitu aktiva atau aset, kewajiban, dan modal atau ekuitas. Apa itu aktiva, kewajiban, dan modal? Kita akan bahas satu persatu. Aktiva atau aset yang biasa lambangnya itu A, ini mencakup semua sumber daya yang dimiliki perusahaan. Aktiva dapat berupa uang tunai atau biasa nama akunnya itu kas, juga akun bank. Kalau misalkan ada bank yang macam-macam bisa disebutin satu persatu. Jadi satu bank itu satu akun. Bisa properti, perlengkapan, piutang, dan banyak lagi. Dan aktiva merupakan akun debit. Jenis aktiva, ada aktiva lancar atau current asset, yaitu aset yang dapat dijadikan atau dicairkan menjadi uang dalam jangka waktu yang pendek. Seperti kas, bank, surat berharga, piutang dagang, piutang pendapatan, piutang wesel, beban bayar di muka, perlengkapan, kesediaan barang dagang. Ada juga aktiva tetap atau fixed asset, merupakan aset berwujud yang dimiliki untuk disediakan dalam produksi ataupun penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan yang administratif serta diperkirakan untuk digunakan lebih dari satu periode. Jadi kayak aset barang kayak mesin, kalau misalnya di pabrik itu mesin. Kalau misalkan perusahaan jasa, yaitu alat yang untuk menunjang jasa tersebut, di mana aset tersebut itu tidak habis dalam 1 tahun, jadi bisa dalam beberapa tahun. Jadi ada periodenya, dan setiap tahun itu ada penyusutannya atau pengurangan nilai barangnya. Aktiva tetap itu sendiri dibagi menjadi 2. Ada aktiva tetap berwujud dan aktiva tetap tidak berwujud. Aktiva tetap berwujud merupakan jenis aktiva tetap yang kemudian dapat dilihat, bentuknya bisa diukur, dan dapat disentuh. Aset yang termasuk ke dalamnya ialah gedung, mesin pabrik, tanah, peralatan kantor yang masa habisnya itu jangka panjang, dan lain sebagainya. Sedangkan aktiva tetap tak berwujud merupakan jenis aktiva tetap yang wujudnya tidak dapat kita lihat, namun kita dapat memahami bahwa aset itu ada beserta cukup berharga untuk perusahaan. Perusahaan juga bisa mendapatkan keuntungan darinya karena aset itu memang dapat diuangkan. Contohnya kayak goodwill, hak cipta, hak paten, hak sewa, dan franchise. Kewajiban. Kewajiban yang biasa lambangnya itu K. Kewajiban mencakup semua utang yang harus dibayarkan perusahaan kepada pihak lain. Ini bisa berupa utang bank, utang kepada pemasok atau supplier, atau utang-utang lainnya. Dan kewajiban merupakan akun kredit. Kewajiban meliputi pinjaman bank, hutang dagang, hutang hipotek, pendapatan yang ditangguhkan, obligasi, jaminan atau jaminan, dan biaya akrual.
Secara umum, kewajiban dapat digambarkan sebagai transaksi yang belum dibayar antara dua pihak. Ekuitas. Ekuitas atau modal, biasa lambangnya E atau M. Modal adalah investasi awal pemilik atau pemegang saham dalam perusahaan. Ini mencakup semua investasi pemilik yang digunakan untuk membiayai operasi perusahaan. Ekuitas atau modal juga merupakan akun kredit. Rumus persamaan dasar akuntansi yaitu A sama dengan K plus M, di mana A adalah aset atau aktiva, K merupakan kewajiban, dan M merupakan modal. Jadi nilai aset sama dengan penjumlahan dari nilai kewajiban dengan modal. Kewajiban dan modal itu disebut pasifa. Sekarang kita akan membahas step by step dalam pembukuan persamaan dasar akuntansi. Langkah yang ke-1 yaitu pencatatan transaksi. Setiap kali terjadi transaksi keuangan, baik itu pembelian, penjualan, atau pembayaran, perusahaan harus mencatatnya. Acuan kita untuk mencatat transaksi yaitu berupa nota atau bon biasanya ya. Jadi dari nota atau bon atau transaksi bank yang ada di rekening koran itu menjadi acuan kita untuk mencatat ke dalam jurnal sebagai transaksi apa. Langkah kedua, mengklasifikasikan transaksi. Transaksi kemudian diklasifikasikan ke dalam kategori yang tepat, yaitu aktiva, kewajiban, atau ekuitas. Jadi tadi bukti transaksi yang sudah kita catat ke dalam jurnal, lalu kita kelompokkan, dan dari jurnal tersebut kita bisa kelompokkan atau klasifikasikan berdasarkan kartu buku besarnya atau kartu akunnya. Jadi nanti ada buku besar itu per akun. Misalkan buku besar kas, jadi dari jurnal yang sudah kita catat, transaksi yang ada hubungannya dengan kas, kita kelompokkan, kita tuangkan ke dalam buku besar. Baik itu transaksi debit maupun kredit. Sampai pada akhirnya, kita mendapatkan jumlah nilai antara debit dan kredit itu harus balance. Langkah ketiga, menyusun laporan keuangan. Setelah semua transaksi tercatat dan diklasifikasikan, perusahaan menyusun laporan keuangan, termasuk neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Persamaan dasar akuntansi digunakan dalam menyusun neraca yang mencerminkan keseimbangan antara aset, kewajiban, dan ekuitas. Sekarang kita ke contoh soal dan jawabannya untuk jurnal hingga neraca saldo akuntansi di perusahaan bidang jasa. Transaksi pertama, tanggal 1 Januari 2010. Tuan Chandra membuka kantor Chandra Advokat dengan menyerahkan uang kas ke kantor sebesar 5 juta dan peralatan kantor sebesar 10 juta. Maka tanggal 1 Januari 2010 kita jurnal. Di sini masukkan ke kas 5 juta, berarti kas debit 5 juta dan peralatan kantor 10 juta di debit. Ini merupakan modal. Jadi total modal dari Tuan Chandra 15 juta. Maka jurnalnya kas debit 5 juta, peralatan kantor debit 10 juta, dan ekuitas atau modal Tuan Chandra kredit 15 juta. Tanggal 1 lagi
Tuan Chandra membayar sewa gedung untuk 1,5 tahun sebesar 4.500.000. Maka di sini beban sewa dibayar di muka debit 4.500.000 karena yang dikeluarkan dari kas, maka kas kredit sebesar 4.500.000. Tanggal 3 Januari 2010, Tuan Chandra membantu kasus hukum PT Karya Amanah dan dibayar bulan depan sebesar 10 juta. Karena ini dia dibayarnya bulan depan, maka masuk ke dalam piutang. Maka tanggal 3 jurnalnya piutang usaha 10 juta dan ini termasuk pendapatan. Maka pendapatan jasanya 10 juta karena pendapatan akun kredit, jadi jika bertambah dia masuk ke kredit. Diulang, jurnalnya piutang usaha debit 10 juta dan pendapatan jasa kredit 10 juta. Jadi piutang nambah, pendapatan nambah. Tanggal 7 Januari 2010, Tuan Chandra mendapatkan uang sebesar 5 juta dari klien atas bantuan hukum yang diberikannya. Maka ini juga pendapatan, tapi karena dia langsung terima uang, maka masuknya ke kas. Jadi jurnal tanggal 7, kas debit 5 juta, pendapatan jasa kredit 5 juta. Kas bertambah dan pendapatan juga bertambah. Tanggal 9 Januari 2010, Tuan Chandra meminjam uang ke bank sebesar 50 juta. Di sini kasnya bertambah 50 juta. Tapi karena utang ke bank, maka utang ke bank atau kewajibannya juga bertambah karena di akun kredit bertambah 50 juta. Jadi jurnalnya kas debit 50 juta, utang bank kredit 50 juta. Tanggal 14 Januari 2010, Tuan Chandra membantu kasus hukum PT Karya Sejati dan dibayar sebesar 20 juta, di mana 40%-nya dibayar tanggal 20 Januari 2010. Jadi di sini dia tidak bayar full, dia hanya bayar 60%. Total semuanya yaitu 20 juta. 60% dari 20 juta ada 12 juta dan sisanya 40% yaitu 8 juta akan dibayarkan tanggal 20 Januari. Jadi jurnalnya adalah kas karena yang diterima 60% 12 juta debit dan piutang usaha karena belum dibayarkan sisanya 40% yaitu 8 juta. Jadi piutang usaha juga debit 8 juta tapi semuanya udah termasuk ke dalam pendapatan. Jadi pendapatannya bertambah 20 juta. Diulang, jadi jurnalnya adalah kas debit 12 juta, piutang usaha debit 8 juta, dan pendapatan jasa kredit 20 juta. Kas bertambah, piutang bertambah, dan pendapatan juga bertambah. 18 Januari 2010, Tuan Chandra membayar gaji karyawan bagian administrasi sebesar 1.500.000. Beban merupakan akun debit, jadi bebannya bertambah dan yang dikeluarkan dari kas. Jadi jurnalnya adalah beban gaji debit 1.500.000, kas kredit 1.500.000. Beban bertambah, kas berkurang. Tanggal 20 Januari 2010, Tuan Chandra menerima uang dari utang klien pada 14 Januari 2010. Jadi ada orang yang bayar utang kepada Tuan Chandra, maka piutangnya berkurang dan uangnya bertambah. Jadi jurnalnya adalah kas debit 8 juta, piutang usaha kredit 8 juta. Kas bertambah, piutang berkurang. Tanggal 23 Januari 2010, Tuan Chandra membayar utang ke bank sebesar 2.500.000. Karena utang bank akun kredit, maka jika dia berkurang ada di debit. Karena di sini utangnya dibayar dan membayar utang dengan kas, maka kas juga berkurang. Jadi jurnalnya utang bank debit 2.500.000, kas kredit 7.500.000. Utang bank berkurang, kas berkurang. Tanggal 25 Januari 2010,
Tuan Chandra membantu Pak Ahmad dalam kasusnya dan dibayar tunai sebesar 5 juta. Nah, di sini kasnya bertambah, pendapatan juga bertambah. Jadi jurnalnya, kas debit 5 juta, pendapatan jasa kredit 5 juta. Tanggal 30 Januari 2010, Tuan Chandra membayar biaya telepon sebesar 100.000, air sebesar 100.000, dan listrik sebesar 150.000. Akun biaya merupakan akun debit, jadi jika bertambah mereka ada di debit, dan membayar biaya dengan kas maka kasnya berkurang. Jadi jurnalnya, beban telepon 100.000 debit, beban air 100.000 di debit, beban listrik 150.000 di debit, dan kas kredit total biaya yang dikeluarkan yaitu 350.000. Tanggal 31 Januari 2010, Tuan Chandra membantu kasus PT Graha Vero dan dibayar tunai sebesar 5 juta. Sama seperti tadi dengan kasusnya Pak Ahmad, maka jurnalnya menjadi kas debit 5 juta, pendapatan jasa kredit 5 juta. Dan jurnal itu harus balance antara debit dan kredit. Maka kita jumlahkan, total debit harus sama dengan total kredit. Di sini totalnya sama menjadi 126.850.000. Setelah kita jurnal atau kita catat semua transaksi, maka kita klasifikasikan. Kita masuk ke langkah kedua, yaitu mengklasifikasikan sesuai akunnya. Kita masukkan ke dalam buku besar. Jadi misalkan di sini akunnya yang kas semua diklasifikasikan. Jadi misalkan di sini tanggal 1 kas debit 5 juta. Ada kreditnya 4.500.000. Dan di tanggal 7 kasnya debit lagi 5 juta. Tanggal 9 debit lagi 50 juta. Jadi begitu ya. Jadi di buku besar itu dicatat akun kas semua, nama buku besarnya buku besar kas. Jadi tanggal 1 dia debit kah atau kredit kah, dicatat semuanya sesuai jurnal yang sudah dibuat. Nah, perhatikan jurnal yang sudah dibuat. Langkah 1 sudah selesai. Sudah kita catat semua transaksi menjadi jurnal umum ini. Nah, di sini di jurnal ini kita kelompokkan dari mulai tanggal 1 sampai 31, kelompokkan berdasarkan nama akun. Jadi transaksi kas, pendapatan. Lalu setelah dikelompokkan kita tuangkan ke dalam buku besar. Kita catat ke buku besar. Jadi kalau tanggal 1 kas debit berapa, kredit berapa, lalu tanggal-tanggal selanjutnya kita kelompokkan. Setelah kita kelompokkan atau klasifikasikan dan kita catat ke dalam buku besar, maka akan didapat seperti ini. Ini transaksi yang berkaitan dengan kas, piutang usaha, peralatan kantor, utang bank, pendapatan jasa. Dan saldo yang ditandain warna merah ini yang akan kita tuangkan ke dalam neraca. Jadi selisih antara transaksi debit dan kredit itu yang menjadi saldo per akun yang ditulis di dalam neraca. Kas akun debit, piutang usaha akun debit, peralatan kantor akun debit, utang bank akun kredit, dan pendapatan jasa juga akun kredit. Jadi kita bisa lihat yang tulisan warna merah-merah ini ya. Sama juga dengan ini ya, untuk ekuitas akun kredit, beban itu akun debit, dan sewa dibayar di muka juga akun debit. Ini beban lainnya untuk beban utilitas ya, listrik, air, telepon, ini masuk ke beban lainnya. Tapi jika ada beberapa perusahaan yang ingin dikhususkan gitu, dipisah, bisa juga jadi beban telepon, beban listrik, beban
air, ya tergantung si perusahaannya itu. Pokoknya semua beban itu masuk ke akun debit. Nah, kita ke langkah yang terakhir, yaitu penyusunan laporan keuangan. Untuk persamaan dasar ini, laporan keuangannya neraca saldo. Jadi dari buku besar tadi yang sudah kita dapat saldo-saldo akhir yang tadi berwarna-warna merah, kita tuangkan ke dalam neraca saldo sesuai kelompoknya, kelompok debit maupun kredit. Jadi di sini kas debit, peralatan kantor debit, piutang usaha debit, itu termasuk aktiva. Lalu yang paling lanjutannya setelah aktiva, kewajiban, yaitu utang bank masuk ke kredit. Dan pendapatan jasa juga masuk ke kredit. Setelah kewajiban baru ke modal atau ekuitas, dan yang terakhir beban. Ekuitas akun kredit dan beban-beban akun debit. Setelah dimasukkan semua saldo-saldonya, kita pastikan akun debit dan kredit itu harus balance. Kalau sudah balance berarti pencatatan kita sudah benar. Jadi total debit sama dengan total kredit itu sama. Jadi disinilah, di neraca saldo inilah kita dapat menerapkan rumus persamaan dasar akuntansi, di mana aktiva sama dengan ekuitas ditambah modal. Cukup sekian pembahasan kita, semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan atau ada yang mau minta file, bisa kontak ya, bisa tulis di kolom komentar, nanti admin bakalan respon. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa.